Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Yurinjani dari Geologi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah AMDAL mengenai rencana kegiatan pembangunan proyek Kilauea Resort yang berada di Sumba. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu lokasi penelitian, waktu kajian, dan juga metode yang digunakan. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di sekitaran proyek pembangunan Resort Kilauea sendiri, yaitu di Desa Hobawawi, Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini berbatasan dengan bagian utara, berbatasan dengan Kecamatan Waikabubak, Kecamatan Loli, dan Kabupaten Sumba Tengah. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lamboya, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah. Selanjutnya, waktu kajian AMDAL Kilauea Resort. Yang pertama, waktu kajian berdasarkan komponen hidrologi. Yang pertama ada penurunan kualitas air permukaan, di mana dilakukan penelitian selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun dalam waktu 5 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan debit dan drainase, dilakukan penelitian selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun, 5 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi. Dan yang ketiga, penurunan kualitas air tanah, di mana dilakukan penelitian selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun dalam 5 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi. Yang kedua, waktu kajian berdasarkan geofisika dan juga komponen geokimia. Di sini terdapat kebisingan, di mana kebisingan sendiri memerlukan waktu sekitar 10 bulan selama tahap konstruksi dan 2,5 tahun dalam 3 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi. Begitupun dengan kualitas udara. Selanjutnya, waktu kajian berdasarkan komponen geomorfologi. Di sini penelitian mengenai tata guna lahan dilakukan selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun selama tahap pasca konstruksi. Dan waktu kajian berdasarkan komponen geologi. Yang pertama ada erosi, di mana dilakukan penelitian selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun pada 6 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi. Kemudian untuk kestabilan tanah dilakukan penelitian selama 10 bulan pada tahap konstruksi dan 2,5 tahun selama tahap pasca konstruksi. Selanjutnya metode studi yang dipakai dalam kajian AMDAL Kilauea Resort. Yang pertama adalah metode studi berdasarkan komponen geologi. Di sini ada komponen kestabilan tanah. Untuk komponen kestabilan tanah, kami menggunakan parameter berupa jenis batuan dan jenis tanah, di mana metode pengumpulan datanya berupa data primer, pengambilan sampel batuan dan tanah dari observasi lapangan sendiri. Dan untuk metode analisa perakiraan dampak yang dipakai yaitu analisa laboratorium, analisa deskriptif, dan metode perakiraan dampak menggunakan metode professional judgment menurut ahli geosaintis. Yang kedua, untuk komponen erosi, parameter yang digunakan yaitu luas penampang air permukaan dan bentuk meandering sungai itu sendiri. Untuk pengumpulan datanya dilakukan pengambilan data primer dari survei dan pengukuran lapangan, di mana pengukuran dan survei ini meliputi kondisi zona riparian, kemudian jenis aliran sungai, peta pola meander sungai, karakteristik tanah, dan bebatuan penyusun dasar sungai. Untuk metode analisa perakiraan dampaknya menggunakan analisa deskriptif terhadap hasil survei dan pengukuran lapangan. Selanjutnya, metode studi yang digunakan pada komponen geofisika dan geokimia. Yang pertama, untuk komponen peningkatan kebisingan, di sini menggunakan parameter kebisingan sendiri. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya berupa data primer, yaitu pengukuran menggunakan alat sound level meter. Dan untuk metode analisa data dan perakiraan dampak menggunakan metode matematis, model The Federal Highway Administration, dan dilakukan perbandingan hasil perakiraan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Selanjutnya untuk komponen penurunan kualitas udara, digunakan parameter berupa sulfur dioxide atau SO2, karbon monoksida, NO2, PM10, TSP, dan juga ozon. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa data primer, yaitu pengambilan sampel SO2, karbon monoksida, NO2, O3, dan TS pada observasi lapangan. Kemudian untuk metode analisa datanya dilakukan analisa laboratorium dan metode perakiraan dampaknya menggunakan metode matematis, yaitu perhitungan sesuai dengan indeks udara atau ISPU.
Selanjutnya, metode studi pada komponen geomorfologi. Di sini komponennya berupa perubahan tata guna lahan. Untuk perubahan tata guna lahan menggunakan parameter berupa topografi dan juga bentuk lahan, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi GIS atau penginderaan jauh dan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Untuk metode analisa dan perakiraan dampak yang dilakukan yaitu analisa pada peta penggunaan lahan dan metode professional judgment oleh ahli geosaintis. Dan yang terakhir yaitu metode studi pada komponen hidrogeologi. Komponen hidrogeologi yang pertama ada penurunan kualitas air tanah, di mana pada penurunan kualitas air tanah digunakan parameter berupa suhu, pH, TDS, DO, dan juga DHL. Dengan metode pengumpulan data berupa data primer, yaitu dengan pengambilan sampel air pada sumur penduduk dan pada mata air. Dan untuk metode analisa perakiraan dampak pada penurunan kualitas air, di sini mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index menurut OTT tahun 1998 dan melakukan analogi dari kegiatan sejenis. Komponen yang kedua yaitu penurunan kualitas air permukaan, di mana parameternya berupa residu tersuspensi atau TSS. Metode pengumpulan datanya yaitu berupa pengambilan data primer dari sampling kualitas air permukaan. Untuk metode analisa perakiraan dampak berupa analisis deskriptif terhadap hasil sampling, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003. Untuk komponen hidrogeologi yang terakhir yaitu berupa debit dan juga drainase. Untuk komponen debit dan drainase, parameter yang digunakan yaitu pola aliran, jaringan irigasi, dan juga kecepatan arus, di mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode rasional dan data primer, dan metode analisa perakiraan dampak berupa metode professional judgment oleh tenaga ahli hidrogeologi atau hidrologi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi mengenai tugas ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.